Tuhan, kita dapat bersekutu lagi di KGP pagi hari ini. Ayo, kita semangat ya. Kita mau alamin firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Kami haus akan Engkau, haus akan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman yang kami dengarkan pagi ini boleh memuaskan dan mengenyangkan kami sepanjang hari ini. Kami mau terima firman-Mu bukan hanya sebagai sebuah informasi, tapi kuasa yang mentransformasi hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema bulan Januari The Valley of Decision atau lembah keputusan, dan tema minggu ketiga ini adalah pilihlah kehidupan. Mari kita baca ayat emas untuk tema ini dari Ulangan 30 ayat 19, tapi saya baca sampai ayat 20 ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memahami ya bahwa hidup itu terdiri dari rangkaian pilihan-pilihan. Dan tanpa kita sadari pilihan-pilihan kita itu sedang membentuk arah hidup kita. Ulangan 30 ayat 19 bukan sekedar ajakan moral, tapi panggilan perjanjian dari Allah yang mengasihi umatnya. Sebagai Bapa yang penuh kasih dan Raja yang bertanggung jawab, Allah itu selalu menawarkan kehidupan, bukan kematian. Tadi doa kita ya, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ya Tuhan itu selalu menawarkan kehidupan karena Dia adalah sumber hidup. Dia bukan sumber kematian. Nah, Allah menghargai kehendak bebas kita dalam memilih. Namun yang perlu kita sadari atau ketahui terus-menerus bahwa kehendak Allah itu selalu kehidupan. Dia tidak pernah menghendaki satupun dari kita yang binasa. Nah, bagian kita adalah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Raja kita. Karena Allah selalu menghendaki kehidupan, seharusnya kita pun juga menghendaki kehidupan. Allah kita adalah sumber segala sesuatu, sumber kehidupan dan sumber segala berkat, kebenaran, sukacita, dan segala hal yang baik, yang indah, yang mulia. Dan Sang Raja berkehendak agar kita sebagai anak-anak kerajaan mewarisi semua kehidupan dan segala berkat kerajaan itu. Agar kita dapat mempresentasikan kerajaan Allah bagi dunia. Karena itu Allah melalui Musa memerintahkan, pilihlah kehidupan. Tujuannya supaya engkau hidup. Dalam ayat 20 dijelaskan apa yang dimaksud dengan memilih kehidupan, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Mengasihi Tuhan Allah artinya memiliki relasi dengan Dia, bukan hanya sekedar ritual atau perasaan, tapi komitmen untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya pribadi yang kita sembah, kita percayai, kita taati, karena kita meyakini bahwa Dialah yang memegang kekuasaan dan kendali tertinggi atas hidup kita dan seluruh semesta ini. Kita tidak membagi kesetiaan ya, membagi hati kita kepada ilah-ilah lain seperti uang, kekuasaan, ego, dan lain-lain. Mendengarkan suaranya, bahasa Ibraninya sama. Mendengarkan artinya mendengarkan dengan penuh perhatian dan berkomitmen untuk mentaatinya. Bukan mendengarkan untuk melupakannya. Kita menaatinya sekalipun kita belum sepenuhnya paham maksud Tuhan. Atau perintah Tuhan itu nampak aneh ya bagi kita. Tapi kita memilih untuk tetap mendengar dan melakukan firman-Nya. Artinya kita memilih beriman kepada firman Tuhan, bukan pada pengertian kita sendiri.
Berpaut padanya tuh dalam bahasa Ibraninya dabak, artinya tuh melekat, menempel, tinggal dekat ya, tetap bersama, tidak terpisahkan. Sekalipun situasi hidup kita nampaknya tidak baik-baik saja, kita tetap memutuskan untuk setia melekat sama Tuhan sampai akhir. Nah, mengapa kita harus mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya? Ayat 20b mengatakan, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Kalau dalam Alkitab terjemahan TB2 bunyinya, sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Sebab dialah hidupmu itu paralel dengan yang Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku ya, Galatia 2 ayat 20. Hidup adalah Kristus. Inilah yang disebut kita hidup dalam kerajaan Allah. Kita mengizinkan Kristus yang memerintah dalam hidup kita. Di antara kita dan bersama kita. Hidup yang berpusat pada Allah akan membuat kita menjadi maksimal dan berdampak bagi dunia di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita belajar dari tokoh Yosua. Ya, bagaimana ia memilih kehidupan seumur hidupnya. Yosua bin Nun sejak mudanya itu adalah pelayan Musa, abdi Musa ya. Ia dari suku Efraim. Nama aslinya adalah Hosea, artinya selamatkan. Tetapi Musa mengganti namanya menjadi Yosua dari kata Yehosua yang berarti Tuhan adalah keselamatan atau Yahweh menyelamatkan. Nah, kita belajar dari Yosua. Yosua itu memilih kehadiran Allah. Yosua dikenal pertama-tama bukan sebagai jenderal, tetapi sebagai orang yang suka tinggal di hadirat Tuhan. Ya, dalam Keluaran 33 ayat 11 diceritakan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa di kemah pertemuan, ditandai dengan turunnya tiang awan yang berhenti di pintu kemah pertemuan itu. Setelah selesai bercakap-cakap dengan Tuhan, Musa kembali ke perkemahan. Tetapi Yosua yang waktu itu masih muda tidak meninggalkan kemah itu. Sekalipun Musa sudah pergi dari kemah itu, Yosua memilih untuk tetap tinggal di situ agar dapat menikmati hadirat Tuhan lebih lama. Walaupun ya Tuhan mungkin tidak bercakap-cakap secara pribadi dengan dia seperti kepada Musa. Tapi Yosua ingin menikmati hadirat Tuhan di kemah itu ya. Jadi Yosua membangun hidupnya itu mulai dari relasi dengan Tuhan, bukan posisi. Memilih kehidupan dimulai dari keintiman dengan Allah, bukan kesibukan rohani atau sibuk mengejar posisi. Yang kedua, kita belajar dari Yosua, dia memilih iman saat orang lain memilih takut. 12 pengintai melihat hal yang sama, tetapi hanya Yosua dan Kaleb yang percaya janji Tuhan. Dan hanya mereka berdua yang masuk tanah perjanjian dari generasi pertama yang keluar dari Mesir. Yosua memilih percaya pada janji Allah, bukan pada situasi. 10 orang menyampaikan kabar busuk, sehingga bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaian mereka sambil berkata, negeri itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, ia akan membawa kita masuk ke sana. Kita jangan memberontak kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita, janganlah takut. Tapi mereka malah mau dilempari batu ya oleh bangsa itu. Padahal apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Namun Yosua memilih iman di tengah tekanan, tetap memilih kebenaran di tengah mayoritas yang salah. Dia tidak kompromi sekalipun nyawanya terancam. Hanya ikan yang mati yang mudah ikut arus. Tapi ikan yang hidup sanggup berenang melawan arus. Ya, kehidupan sejati sering menuntut kita berani berdiri berbeda. Berani mengambil pilihan yang berbeda demi kebenaran. Sekalipun minoritas, sekalipun kita dianggap aneh bagi orang lain. Nah, ketika melihat kota Yeriko yang berdiri kokoh di depannya, Yosua memilih mendengar dan menaati Tuhan. Sekalipun nampaknya strategi yang Tuhan tawarkan tidak biasa bagi Yosua yang biasa berperang.
Ya, Tuhan memerintahkan bangsa Israel berjalan mengelilingi kota itu sekali sehari selama 6 hari. Ya, dan tidak bersuara gitu ya, cuman berkeliling aja. Dan hari ketujuh dikelilingi selama 7 kali lalu bersorak setelah mendengar bunyi sangkakala yang panjang bunyinya. Kunci keberhasilan Yosua bukanlah strategi perangnya, tapi ketaatan total pada firman Allah. Yosua memegang apa yang Tuhan firmankan kepadanya ketika Tuhan mengutus dia. Kita baca di Yosua 1 ayat 7 sampai 8 ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perkatakan firman, renungkan firman itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai firman. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita seringkali maunya berhasil, maunya beruntung, tapi tidak bersedia taat. Keintiman dengan Tuhan melahirkan kepercayaan. Kepercayaan akan melahirkan ketaatan. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, keintiman dengan Tuhan itu akan melahirkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu akan melahirkan ketaatan. Jadi ketaatan itu adalah sebuah proses gitu ya. Nah, memilih kehidupan berarti mempercayai dan menaati Tuhan lebih daripada situasi yang kita hadapi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yosua memilih setia sampai akhir. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Tapi ini bukan janji dadakan. Ini adalah kesimpulan dari hidup yang konsisten sampai akhir. Di akhir hidupnya, Yosua tidak menurunkan standar rohaninya, tapi justru menegaskannya. Banyak orang memulai kehidupan dengan baik, tapi tidak semuanya mengakhiri dengan setia. Yosua setia dari sejak masa mudanya sampai akhir hidupnya, dari padang gurun sampai tanah perjanjian. Iman bukan soal awal yang spektakuler, tapi akhir yang setia. Charles R. Swindoll adalah presiden dari Dallas Theological Seminary di Amerika Serikat. Dia juga penulis buku seri tokoh terbesar ya. Setiap kali mahasiswanya di wisuda, dia berkata, jangan memberi tepuk tangan yang berlebihan sekarang. Berilah tepuk tangan yang sesungguhnya 10 sampai 50 tahun ke depan. Apakah para mahasiswa teologi yang di wisuda hari ini tetap setia dengan panggilannya sampai akhir? Ya, kita melihat bahwa Yosua tidak hanya cakap memimpin bangsa, tapi ia juga cakap memimpin keluarganya. Yosua bukanlah manusia yang sempurna, tapi ia konsisten dengan perjanjiannya dengan Tuhan yang diperbaharui kembali di hadapan Musa dalam Ulangan 30 ini. Dan pilihan hidup Yosua ini mempengaruhi generasi di bawahnya. Nah, pada hari ini Tuhan pun memperhadapkan kehidupan dan kematian kepada kita. Pilihlah kehidupan. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengasihi Tuhan Allahmu. Mari kita bangun relasi yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Kembali ke kasih mula-mula kita dengan Tuhan. Kembali tinggal di hadiratnya. Mungkin selama ini kita sibuk melayani, sibuk bekerja, sibuk dengan berbagai macam persoalan hidup. Sehingga jauh dari hadiratnya. Kita nampak aktif secara rohani, tapi kering secara batin. Mari kita kembali dan menikmati hadiratnya. Mari kita semakin intim dengan Raja kita. Corrie ten Boom, seorang penginjil terkenal berkata, jika iblis tidak bisa membuat Anda menjadi orang jahat, ia akan membuat Anda menjadi orang sibuk. Iblis tidak menggoda kita melalui harta, tahta, cinta, tapi dia menjatuhkan kita dengan berbagai cara yang tidak kita sadari seperti kesibukan. Iblis akan membuat semua kesibukan itu begitu masuk akal agar kita tidak merasa terlalu bersalah ya saat kita terpaksa harus mengorbankan waktu-waktu yang semestinya kita sediakan untuk Tuhan. Kita radikal dengan gereja yang kita layani, tapi kita kehilangan relasi dengan sang kepala gereja yaitu Yesus Kristus. Ya, karena begitu banyak informasi yang kita dengar dan baca dari berbagai macam media cetak, elektronik, ya sosial media, kita jadi kehilangan kepekaan akan suara Roh Kudus. Saat teduh buru-buru, doa buru-buru, ya semuanya serba buru-buru karena banyak kesibukan, banyak hal yang mesti kita tuntaskan pada hari itu. Tapi kita kehilangan esensi kehidupan kita. Kita putus hubungan dengan sumber hidup kita.
Nah, mari kita kembali saudara kepada kasih mula-mula kita dengan Tuhan. Menikmati hadiratnya, menikmati keintiman dengan dia dalam doa dan penyembahan kita. Yang kedua, mendengarkan suaranya. Kita memilih iman bukan ketakutan. Iman lahir dari mendengar dan menaati firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang takut akan masa depan. Kita baru 22 hari menjalani tahun 2026. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jujur, saya pribadi juga takut akan masa depan. Ya, saya dan Pak Anus itu semakin tua ya. Walaupun kelihatannya masih muda, haleluya. Anak-anak kami masih kuliah. Kami belum punya rumah ya, cicilan mobil, motor dan lain-lain belum pada lunas. Ya, saya khawatir dengan kesehatan suami saya. Tapi saya memutuskan untuk memilih iman, bukan ketakutan. Memilih percaya dan menaati Tuhan, lebih dari pengertian saya sendiri. Bapak Ibu Saudara, masalah-masalah bisa menghimpit kita dan kita mungkin hampir menyerah karena situasi-situasi yang kita hadapi. Ya mungkin masalah-masalah keuangan, hubungan-hubungan yang belum beres dan segala macam persoalan yang membuat kita lebih fokus ke sana ya. Nah, mari pagi hari ini kita berkata seperti Yosua. Tuhan menyertai kita. Janganlah takut. Coba bilang sama diri sendiri ya. Tuhan menyertai saya sambil pegang dadanya. Tuhan menyertai kamu Nana, jangan takut. Tuhan menyertai keluarga saya, jangan takut. Mari dengar suara Tuhan, pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga berpaut padanya, kita berkomitmen setia seumur hidup kepada Tuhan. Yosua mengambil komitmen secara pribadi dan juga keluarga untuk setia berpaut kepada Tuhan seumur hidup mereka. Dari masa muda sampai akhir hidupnya, dari padang gurun sampai masuk tanah perjanjian, Yosua setia berpaut kepada Tuhan. Komitmen ini berdampak pada generasi selanjutnya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita semua finishing well. Setiap hari dan sampai akhir hidup kita. Ya hari ini ketika hari berakhir kita bersyukur, kita mengevaluasi hidup kita. Sudahkah saya finishing well setiap hari? Dan sampai akhir hidup kita, kita kedapatan setia. Sampai Tuhan Yesus datang, dia mendapati iman dan kesetiaan kita. Banyak rumah tangga Kristen yang dimulai dengan pesta yang mewah, yang luar biasa. Ya tapi berakhir dengan perceraian. Dimulai dengan manisnya madu tapi kemudian jadi sepahit empedu. Banyak para pelayan Tuhan yang memulai pelayanan dengan semangat yang menyala-nyala. Nggak digaji juga nggak apa-apa, nggak dapat persembahan juga nggak apa-apa gitu. Yang penting saya bisa melayani. Tapi akhirnya berakhir dengan luka dan kepahitan. Ada yang berhenti di tengah jalan karena tidak kuasa melawan dosa. Ya mungkin berantem sama istri, berantem sama suami, langsung mau mundur gitu ya dari pelayanan. Ya, bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang masuk penjara, bahkan ada yang pindah keyakinan. Nah, mari hari ini kita mengambil keputusan setiap hari, sepanjang hidup kita, sepanjang rumah tangga kita, sepanjang pelayanan kita, sepanjang karir kita. Pilihlah kehidupan, pilihlah Kristus, pilihlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan biarlah kehidupan Allah juga memancar melalui hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita yang mengambil komitmen untuk memilih kehidupan sepanjang hidup kita, sepanjang rumah tangga kita, sepanjang pelayanan kita, sepanjang karir kita. Boleh kasih emotikonnya bukan untuk saya tapi untuk Tuhan karena saya tidak bisa mendengar kata amin di sini. Apa yang kita sharingkan ya, puji Tuhan saudara-saudara yang mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Kita mengambil langkah yang baru setiap hari ya, memilih kehidupan apapun yang terjadi. Apa yang mau kita sharingkan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana Anda dapat membangun keintiman dengan Tuhan? Menikmati hadiratnya setiap saat. Mungkin komit menyediakan waktu lebih lagi ya, bangun lebih pagi lagi atau tidur agak malam sedikit ya untuk dan mengurangi kesibukan yang tidak perlu, yang ngurangin nonton, ngurangin handphone dan sebagainya. Apakah yang sering membuat Anda gagal untuk mendengarkan dan menaati Tuhan dalam hidup sehari-hari? Ya mungkin karena kita keras hati, masih keras kepala, masih bersandar pada pengertian sendiri. Ya kita
akui saja dan nanti kita saling mendoakan ya. Dan apa komitmen Anda setelah mendengar firman hari ini? Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke breakout room. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas untuk terus berbicara kepada kami secara pribadi. Mungkin hari-hari ini kami kurang intim dengan Tuhan, biarlah kami dapat lebih lagi membangun relasi yang lebih intim dengan-Mu Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mempercayai Tuhan, dan semakin menaati Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah agar kami semakin peka dengan tuntunan suara Roh Kudus dan berpaut setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Apapun yang kami hadapi, situasi di sekitar kami, tidak mengubah hati kami untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin.